Aku usir ibu mertua dan adik iparku karena sudah keterlaluan. Kupasang CCTV di kamarku dan kulihat mereka berdua selama ini ternyata sudah melakukan. Sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Karina. Sejak lulus dari jurusan psikologi di salah satu universitas ternama di Jakarta, aku menjalani hidup yang penuh pencapaian. Karierku di sebuah perusahaan konsultan berkembang pesat. Aku sering diundang ke berbagai seminar, dipercaya menangani proyek-proyek penting, bahkan mendapat tawaran kerja dari luar negeri. Hidupku nyaris sempurna. Tapi, semua berubah saat aku bertemu dengan Bayu. Lelaki itu tidak berasal dari dunia yang biasa kutapaki. Ia bukan sosok berjas yang berkutat di ruang rapat atau pemegang gelar di perusahaan multinasional. Bayu adalah seorang petani. Tapi bukan petani biasa. Ia mengelola puluhan hektar lahan di Bogor, sukses menjalankan sistem pertanian modern, dan dikenal luas di kalangan pengusaha agribisnis. Pertemuan kami terjadi di sebuah acara komunitas lingkungan. Ia sedang menjadi pembicara tentang pengelolaan lahan hijau berkelanjutan. Cara bicaranya sederhana, tapi mengandung keyakinan. Sorot matanya tenang, seakan menyimpan dunia yang berbeda. Aku jatuh cinta. Tanpa menunggu waktu lama, kami menikah. Bayu membawaku ke rumah megah di pinggiran Bogor. Rumah itu berdiri di atas tanah luas, dikelilingi hamparan kebun dan bunga. Di sanalah kami memulai hidup baru. Tak lama, Allah menganugerahi kami seorang anak laki-laki yang lucu dan cerdas. Namanya Rafa. Aku memilih meninggalkan pekerjaanku. Bukan karena dipaksa, tapi karena aku ingin hidup penuh di sisi Bayu dan Rafa. Aku merasa cukup. Rumah kami penuh cinta dan canda tawa. Aku bahkan tak pernah menyesal meninggalkan hiruk-pikuk ibu kota. Namun, semuanya mulai berubah saat aku mengenal lebih dalam keluarga Bayu. Terutama ibunya, Bu Rini, dan adik perempuannya, Tari. Bu Rini tak pernah benar-benar menyambutku. Setiap kali kami mengunjungi rumahnya, ada saja komentar tajam yang keluar dari bibirnya. Sindiran tentang cara berpakaian, cara bicara, bahkan cara mengasuh Rafa. Ia sering menyebutku sebagai perempuan yang hanya menghabiskan uang suami. Padahal, rumah yang kami tinggali sebagian besar dibangun dari tabunganku sendiri. Uang hasil investasi dari keluargaku. Tapi aku tak pernah mengatakan itu kepada siapapun, termasuk Bayu. Adik iparku, Tari, juga tak berbeda jauh. Meski lebih banyak diam, aku bisa merasakan penilaian di balik pandangannya. Ia lulusan baru yang masih mencari pekerjaan. Tapi dari caranya berbicara, ia merasa lebih tinggi dariku. Aku mencoba bertahan. Menahan diri setiap kali dihina atau dianggap rendah. Tapi suatu hari, saat kami sedang mengunjungi rumah mertua, aku mendengar percakapan yang membuat dadaku sesak. Bayu, rumahmu itu besar. Buat apa cuma kalian bertiga? Jual saja. Beli rumah yang lebih kecil. Duitnya bisa mama pakai buat beli mobil. Masa mama kalah gengsi sama teman-teman arisan? Kata Bu Rini dengan suara lantang. Aku yang sedang menggendong Rafa hanya bisa menunduk. Lalu ia melanjutkan, nanti mama sama Tari tinggal di rumahmu saja. Biar ramai. Bayu tidak langsung menjawab. Tapi malam itu di rumah, ia menyampaikan permintaan ibunya dengan wajah lelah. Aku tak berkata apa-apa. Hanya diam. Dalam hati aku tahu, badai sedang mendekat. Beberapa hari setelah percakapan itu, rumah kami tidak lagi terasa seperti rumah. Pagi itu, seperti biasa Bayu berangkat lebih awal untuk mengurus lahan barunya. Aku dan Rafa menikmati pagi yang tenang, bermain di ruang tamu sambil menyaksikan sinar matahari menyelinap dari balik tirai. Tapi ketenangan itu pecah oleh suara klakson panjang di halaman depan. Aku bergegas ke jendela, dan mataku membelalak. Sebuah mobil SUV mewah berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar dua sosok yang tak asing, Bu Rini dan Tari. Mereka datang tanpa kabar, membawa koper-koper besar dan kardus-kardus penuh barang. Pintunya dibuka lebar. Bu Rini langsung turun dan tanpa basa-basi berteriak, "Karina, ayo bantu angkat barang. Jangan cuma berdiri." Aku terpaku sejenak. Mereka bukan datang berkunjung. Mereka pindahan. Dengan hati campur aduk,
Aku mulai membantu membawa masuk barang-barang mereka. Mbak Sri, pembantu kami, ikut membantu. Bolak-balik kami membawa koper masuk, melewati lorong rumah yang selama ini menjadi tempat damai bagi keluargaku. Di ruang tamu, Bu Rini duduk sambil meletakkan tas tangan di meja. Mulai hari ini, kami tinggal di sini. Sampai kapanpun. Katanya santai seakan semua ini hal yang wajar. Tari hanya tersenyum miring sambil memandangi isi rumah kami dengan pandangan menilai. Aku ingin berteriak, tapi bibirku terkunci. Tak ada gunanya bicara sekarang. Yang lebih menyakitkan datang tak lama kemudian. Bu Rini berdiri di depan kamar utama kami dan menunjuk pintunya. "Ini kamar siapa?" tanyanya. "Itu kamar saya dan Bayu, Bu," jawabku pelan. Bagus. Luas. Cocok untuk Mama dan Tari. "Kamu dan Rafa pindah saja ke kamar belakang," ujarnya sambil mendorong pintu dan masuk tanpa izin. Aku menahan napas. Tapi tak ada pilihan. Dengan perintah singkat, kami mulai membereskan barang-barangku. Lemari kubuka. Pakaian dilipat. Mainan Rafa disusun kembali. Tempat tidur yang penuh kenangan kami, kini menjadi milik orang lain. "Mama, kenapa mainan Rafa dipindah?" tanya Rafa polos sambil menarik ujung bajuku. Aku tersenyum, mengelus rambutnya. "Gak apa-apa, sayang. Kita mau punya kamar baru." Siang itu, rumahku terasa asing. Setiap sudut berubah. Ruang yang dulu penuh tawa kini penuh dengan suara perintah dan komentar sinis. Dan semua itu baru permulaan. Menjelang sore, Bu Rini mulai mengeluh soal makanan. "Andin, masak yang enak dong. Masa disambut cuma teh tawar dan kue kering basi?" katanya lantang. "Iya, Kak Karina. Rumah segede ini tapi makanan kayak di kontrakan," tambah Tari sambil mengaduk piring. Aku hanya diam di dapur. Mulai memasak seadanya. Bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Malamnya, suara mobil kembali terdengar. Bayu pulang. Ia masuk rumah dan langsung melihat koper-koper berserakan. Wajahnya bingung. "Mama, ini apa? Kenapa pindahan ke sini?" tanyanya. "Ini rumah kamu. Rumah kita. Mama kan mamamu. Masa tinggal di rumah orang lain?" jawab Bu Rini tenang. Bayu menoleh padaku. Matanya bertanya. Aku hanya membalas dengan senyum tipis dan tatapan lelah. Tak ada yang bisa dia lakukan malam itu. Ia memijit kening, menarik napas panjang, lalu menggenggam tanganku. "Kamu nggak apa-apa?" bisiknya. Aku mengangguk. Dalam hati, aku tahu ini baru awal. Dan aku harus kuat, lebih dari sebelumnya. Hari-hari setelah kepindahan Bu Rini dan Tari, seperti berjalan di atas bara. Setiap pagi dimulai dengan suara keluhan. Tentang masakan yang kurang asin, lantai yang katanya berdebu, hingga cara aku menata vas bunga di meja ruang tamu. Tak ada satupun yang benar di mata mereka. Rafa yang biasanya bangun dengan senyum, kini lebih sering memelukku erat saat aku mengajaknya sarapan. Ia tahu, suasana rumah tak lagi sama. Aku sering menenangkannya. Meski di dalam hatiku sendiri, aku terus menahan air mata. Yang membuatku makin terpojok adalah Bayu. Meski ia tahu aku tersiksa, ia terlalu menghormati ibunya. Setiap kali aku ingin bicara, ia hanya berkata, "Sabar ya, mereka cuma butuh waktu menyesuaikan diri." Padahal, yang terjadi bukan soal penyesuaian. Ini penyerobotan perlahan-lahan. Rumah ini bukan lagi milikku. Bahkan dapur pun kini dikuasai Bu Rini. Ia mulai menyimpan bumbu-bumbu miliknya sendiri, mengatur jadwal masak Mbak Sri, dan menyindir caraku menata perabot. Suatu malam, saat aku berdiri di balik pintu kamar mendengar percakapan mereka, hatiku serasa diremukkan. Kalau Karina terus kerja dan sukses, kita makin gak bisa atur dia. Suara Tari terdengar jelas. Makanya kita harus ambil semua dari dia. Uangnya, perhiasannya. Biar dia gak punya daya. Kita pakai buat beli rumah baru, nanti bisa minta Bayu yang bayarin. Dia pasti gak tega, jawab Bu Rini dengan nada yakin. Darahku mendidih, tapi aku tak bergerak. Aku hanya kembali ke tempat tidur, memeluk Rafa yang sudah terlelap. Dalam keheningan malam, aku berjanji dalam hati. Aku tidak akan diam selamanya. Beberapa hari kemudian, kecurigaanku terbukti. Kotak perhiasanku mulai berkurang isinya.
Kalung berlian warisan ibu, hilang. Cincin tunangan yang dulu Bayu berikan, lenyap. Bahkan tabungan kecil di laci lemari ikut raib. Awalnya aku sempat ragu. Tapi suatu sore, saat aku pulang lebih cepat dari kantor, aku mendapati Tari di dalam kamarku. Ia terkejut, wajahnya pucat. Tangannya masih di dalam laci. "Kamu ngapain, Tari?" tanyaku datar. Tari tersentak. "Cuma cari obat." "Rafa katanya demam." Jawabnya tergagap. Tanpa bicara lagi, aku keluar kamar. Tapi sejak itu, aku tahu, aku tak bisa hanya mengandalkan intuisi. Aku perlu bukti. Maka aku mulai menyimpan barang berhargaku di tempat berbeda. Aku pasang kamera kecil tersembunyi di kamar. Keputusan impulsif yang ternyata menjadi titik balik segalanya. Selama seminggu, aku menahan sabar. Merekam segala aktivitas mereka. Dan pada malam yang tenang, aku memutar rekamannya. Tanganku gemetar saat melihat dengan jelas. Bu Rini membuka laci, mengambil kalung, memasukkannya ke tas. Tari berdiri di samping, mencoba gelang sambil tertawa. Lebih dari itu, di rekaman lain, mereka menggunting gaun-gaunku satu persatu. Gaun pemberian keluargaku. Gaun yang kubeli dari jerih payah dan penuh kenangan. Mataku panas. Tapi aku tak menangis. Tidak malam itu. Aku hanya duduk di depan layar, mendekap kenyataan. Mereka tak hanya mengambil barangku. Mereka menghina hidupku. Aku tahu, waktunya sudah tiba. Aku tak akan membiarkan ini berlanjut. Malam itu, setelah Rafa tertidur, aku duduk di ruang kerja sambil menunggu Bayu pulang dari pertemuan bisnisnya. Di depan laptopku, semua rekaman telah kususun rapi. Bukti yang tak bisa disangkal. Aku tidak ingin meledak. Aku ingin menghadapi semua ini dengan kepala dingin. Ketika Bayu masuk rumah, aku memintanya duduk. Ia terlihat lelah. Tapi saat melihat ekspresiku yang dingin, ia langsung tahu ada yang serius. "Ada apa, Karina?" tanyanya pelan. Tanpa bicara, aku menyalakan video rekaman. Dalam hening, ia menyaksikan ibunya dan adiknya membongkar laci perhiasanku, mengambil satu demi satu, dan menyelipkannya ke dalam tas belanja. Video berlanjut ke adegan lain. Gaun-gaunku digunting. Tangan Tari memegang gunting. Mulutnya tertawa. Wajah Bayu tegang. Rahangnya mengeras. Ia tak berkata apa-apa cukup lama. Hanya menatap layar dengan mata yang berkaca. "Kita harus bicara dengan mereka sekarang," kataku mantap. Bayu mengangguk pelan. Tanpa menunggu pagi, kami memanggil Bu Rini dan Tari ke ruang tamu. Untuk menjaga kemungkinan terburuk, kami meminta Pak Hasan, Satpam Kompleks, ikut berjaga di luar. Bu Rini datang dengan langkah percaya diri, duduk di sofa dengan santai. Tari di belakangnya, melipat tangan di dada. "Ada apa malam-malam begini?" tanya Bu Rini, suaranya terdengar kesal. Aku meletakkan laptop di atas meja. "Saya cuma mau tahu satu hal. Apakah Ibu dan Tari tahu sesuatu tentang perhiasan saya yang hilang?" Bu Rini langsung tersinggung. "Kamu nuduh kita? Seenaknya kamu saja," bentaknya. "Iya, kamu pikir kamu siapa? Baru kerja sebentar sudah merasa bisa mengatur semua," seru Tari, nadanya sengit. Tanpa membalas, aku memutar video itu. Ruangan langsung sunyi. Wajah Bu Rini memucat. Tari menunduk. Tidak ada lagi keberanian membantah. Bahkan napas mereka terdengar tertahan. Pak Hasan yang berdiri di dekat pintu, geleng-geleng kepala tak percaya. Bayu masih duduk. Tapi matanya tak lagi lembut. Suaranya keluar pelan namun menggetarkan ruangan. "Kalian tega? Di rumah ini, kalian ditampung, dihormati. Tapi balasannya begini." Tari mulai menangis. Bu Rini mencoba berbicara. "Mama cuma..." Aku mengangkat tangan. "Tidak ada alasan. Ini rumah saya dan suami saya. Dan Ibu sudah melewati batas. Saya sudah terlalu sabar." Bayu menoleh ke arah ibunya, lalu berkata tegas. "Mulai besok, Mama dan Tari harus keluar dari rumah ini. Saya akan carikan tempat tinggal lain. Tapi tidak di sini. Cukup." Bu Rini berdiri, menunduk dalam, lalu perlahan kembali ke kamar tanpa berkata sepatah kata. Tari mengikutinya. Tidak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanya kekalahan. Malam itu,
Aku duduk di teras belakang, memeluk Rafa yang tertidur dalam pelukanku. Di luar, langit dipenuhi bintang. Angin berhembus pelan, seolah ikut membawa pergi semua luka yang tertahan selama ini. Untuk pertama kalinya, rumah ini terasa seperti milikku lagi. Keesokan harinya, suasana rumah terasa sepi. Tidak ada lagi suara langkah tergesa, tidak ada lagi perintah keras dari Burini, atau gumaman sinis dari Tari. Mereka mulai mengemasi barang-barang. Tapi kali ini tak ada koper mewah atau tas belanja bermerek. Hanya dus-dus bekas dan wajah-wajah tanpa arah. Bayu membantu mencarikan mereka tempat tinggal sederhana. Sebuah kamar kos kecil di daerah belakang pasar. Ukurannya sempit. Fasilitas bersama. Jauh dari kenyamanan rumah kami. Maaf, Ma. Tapi ini yang terbaik untuk sekarang. Ucap Bayu pelan saat mengantar ibunya ke kos itu. Burini hanya mengangguk. Tak ada lagi protes. Tatapannya kosong. Tari yang biasanya tampil dengan percaya diri kini hanya menunduk. Ia tak lagi bicara banyak. Tidak ada yang bisa mereka katakan. Mereka telah kehilangan segalanya. Kenyamanan, kepercayaan, dan hormat. Beberapa minggu setelah mereka pergi, kabar mulai berdatangan. Mobil mewah yang dulu mereka pamerkan disita pihak leasing. Tagihan yang menumpuk tak sanggup dibayar. Barang-barang hasil belanja, perlahan mereka jual. Dari tas bermerek hingga jam tangan, semua lenyap untuk sekadar bertahan hidup. Tari, yang dulu membanggakan gelar sarjana dan kehidupan elitnya, kini bekerja sebagai penjaga toko emas kecil di pinggir jalan. Gajinya pas-pasan. Tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup yang dulu ia banggakan. Sementara Burini, wanita yang dulu selalu tampil anggun dan bersih, kini berdagang gorengan di pasar. Di bawah terik matahari, ia berteriak menawarkan dagangan. Tangannya yang dulu halus kini mulai kasar, memegang adonan dan minyak panas setiap hari. Aku tahu, ini bukan balas dendam. Ini adalah pelajaran dari kehidupan. Harga yang harus dibayar karena menginjak harga diri orang lain. Sementara itu, hidupku perlahan membaik. Aku kembali bekerja di perusahaan lamaku. Posisi tinggi menantiku karena rekam jejak dan pengalaman yang kumiliki dulu. Setiap pagi aku bangun dengan semangat baru. Rafa semakin tumbuh cerdas dan sehat. Bayu menjadi lebih tenang, lebih hadir untukku dan anak kami. Kami mulai kembali menata rumah. Mengganti tirai, mengecat ulang dinding yang dulu penuh kenangan pahit, bahkan menanam bunga baru di taman. Seolah menanam harapan di atas luka yang lama. Uang dan harta bukanlah segalanya. Tapi ketika kita bekerja keras dan hidup dengan niat baik, semua yang kita bangun pantas untuk dilindungi. Aku belajar untuk tidak membiarkan orang lain, siapapun itu, merusak pondasi rumah yang kuperjuangkan dengan cinta. Bayu menyerahkan penuh pengelolaan keuangan rumah tangga kepadaku. Ia tahu, aku tidak hanya mampu, tapi juga bisa dipercaya. Dan sejak saat itu, tidak ada satu rupiah pun yang mengalir tanpa pertimbangan matang. Keluarga kami menjadi mandiri, kuat dari dalam. Di dalam hati kecilku, aku masih menyisakan sedikit ruang untuk memaafkan. Tapi tidak untuk melupakan. Karena yang telah mereka hancurkan bukan hanya barang, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali hilang, tak bisa dikembalikan utuh. Namun, aku tidak menutup mata atas kenyataan hidup mereka kini. Aku tahu mereka menderita. Dan aku pun tahu, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, selain kesadaran mereka sendiri. Waktu terus berjalan. Luka mulai sembuh, dan hidup terus berjalan di jalurnya yang baru. Hubungan kami sekeluarga semakin erat. Rafa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Bayu makin sibuk mengembangkan lahan baru. Sementara aku sibuk membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Suatu hari, keluarga besarku di Jakarta mengadakan acara ulang tahun keponakanku yang ke-7. Pesta besar, bertempat di ballroom Hotel Bintang 5 di tengah kota Bogor. Acara ini menjadi ajang berkumpulnya seluruh keluarga besar Suryanata. Nama keluargaku yang selama ini sengaja kusembunyikan demi hidup sederhana bersama Bayu. Saat membaca undangan, aku termenung lama. Dalam benakku, muncul satu ide, mengundang Burini dan Tari. Bukan karena aku ingin menyombongkan diri, tapi aku ingin mereka tahu siapa aku sebenarnya. Siapa menantu yang selama ini mereka rendahkan, yang mereka anggap tak berguna. Aku ingin mereka melihat
bukan dengan amarah, tapi dengan kejelasan. Bahwa semua kesombongan mereka tidak ada artinya di hadapan fakta. Malam itu, aku bicara dengan Bayu. Ia mendengarkan dengan tenang, lalu mengangguk. Undang saja. Biar mereka tahu siapa istrimu sebenarnya. Ucapnya pelan tapi mantap. Aku pun mengirim undangan singkat ke ponsel Bu Rini. Tak lama, ia membalas, hanya dengan satu kalimat pendek. Kami akan datang. Hari itu pun tiba. Aku mengenakan gaun berwarna emerald, hasil rancangan desainer langganan keluarga kami. Rambutku disanggul anggun. Perhiasan berlian menghiasi leher dan pergelangan tanganku. Rafa tampil seperti pangeran kecil, sementara Bayu, dengan setelan jas abu gelap, menggandeng tanganku dengan bangga. Saat kami melangkah masuk ke ballroom yang megah, cahaya lampu kristal memantul di lantai marmer. Musik klasik mengalun. Meja-meja penuh hidangan terbaik tersusun rapi. Suasana pesta penuh kehangatan dan tawa. Semua keluarga menyambut kami. Paman, bibi, sepupu. Mereka memeluk dan menyanjung. Aku memperkenalkan Bayu kepada mereka semua secara resmi. Banyak yang mengagumi keteguhan dan kesederhanaannya. Ia tidak kikuk. Justru ia tampak menyatu. Tak lama setelah acara dimulai, dua sosok yang tak asing berdiri canggung di dekat pintu. Bu Rini dan Tari. Pakaian mereka sederhana. Tidak lusuh, tapi jelas jauh dari penampilan mereka yang dulu. Wajah mereka tampak gugup. Mata mereka menyapu ruangan, menatap dekorasi yang begitu mewah dan para tamu yang berdandan anggun. Aku melangkah mendekat. Senyumku tipis, penuh kendali. Selamat datang, ucapku singkat, sopan, tapi dingin. Mereka mengangguk pelan. Tak berani menatap mataku. Beberapa saat kemudian, MC acara naik ke atas panggung. Dengan suara lantang dan penuh semangat, ia memperkenalkan satu persatu keluarga besar yang hadir malam itu. Sambutlah, Ibu Karina Suryanata, putri dari keluarga Suryanata. Salah satu pilar bisnis nasional, pemilik jaringan perusahaan di berbagai bidang dari properti hingga perbankan. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Semua mata tertuju padaku dan keluargaku. Aku berdiri di dekat meja kehormatan bersama kedua orang tuaku. Di sampingku Bayu dan Rafa. Aku melirik ke arah pintu. Wajah Bu Rini memucat. Tari menahan napas. Mereka terlihat membeku. Mulut terbuka, tapi tak ada suara. Sorot mata mereka tak bisa menyembunyikan keterkejutan luar biasa. Untuk pertama kalinya, mereka melihatku bukan sebagai Karina yang tinggal di rumah besar di Bogor, tapi sebagai bagian dari keluarga besar yang kekuatannya mereka tak pernah bayangkan. Aku berjalan pelan menghampiri mereka, kali ini tanpa ragu, dengan langkah penuh keyakinan. Selama ini saya diam, ucapku pelan, tepat di hadapan mereka. Saya diam bukan karena tidak mampu. Bukan karena saya lemah. Tapi karena saya menghormati Bayu. Saya menjaga keluarga. Mereka menunduk. Tidak ada suara. Tidak ada sanggahan. Tapi apa balasannya? Penghinaan. Fitnah. Perlakuan lebih buruk dari orang asing. Padahal saya, yang kalian remehkan, justru yang menjaga nama baik keluarga ini dari balik layar. Tari mulai menangis. Bu Rini menggigit bibirnya. Mereka tahu, semua topeng telah runtuh. Aku menatap mereka dalam diam. Mulai hari ini, saya tidak akan membenci. Tapi saya juga tidak akan membuka lagi pintu kepercayaan yang sudah kalian hancurkan. Tanpa menunggu jawaban, aku membalikkan badan dan kembali ke pesta. Langkahku ringan. Kepalaku tegak. Malam itu, aku merasa bebas. Setelah malam penuh pengakuan itu, aku tahu semuanya tak akan kembali seperti dulu. Bukan karena aku ingin balas dendam, tapi karena kebenaran telah muncul ke permukaan. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Tidak ada lagi ruang untuk tipu daya. Bu Rini dan Tari tidak berkata apa-apa setelah pesta. Mereka pergi lebih awal, tanpa pamit, menunduk malu di antara keramaian. Aku tidak mengejar mereka. Malam itu bukan tentang mereka. Itu tentang aku. Tentang Karina yang selama ini berjuang dalam diam, menjaga martabat, dan akhirnya berdiri atas nama harga diri. Hari-hari setelah itu berjalan tenang. Rumah kami kini benar-benar menjadi rumah. Tidak lagi ada ketukan mendadak di pagi hari. Tidak ada lagi desakan atau sindiran.
Hanya tawa Rafa. Suara Bayu di telepon membahas lahan, dan obrolan kecil kami di malam hari tentang masa depan. Aku dan Bayu memutuskan untuk memulai usaha baru. Sebuah bisnis kecil yang memadukan keahlianku dalam psikologi dan pengembangan sumber daya manusia, serta pengaruh Bayu di bidang pertanian. Kami membentuk sebuah lembaga pelatihan untuk petani muda, mengajarkan manajemen lahan, psikologi kerja, dan strategi kewirausahaan. Kami ingin mewariskan lebih dari sekadar rumah dan tabungan. Kami ingin mewariskan nilai tentang kerja keras, tentang jujur, tentang keteguhan hati. Di sisi lain, kabar tentang Bu Rini dan Tari kadang masih sampai ke telingaku. Mereka kini benar-benar hidup seadanya. Uang hasil penjualan rumah lama telah habis. Mobil yang mereka banggakan sudah lama lenyap. Tari bekerja penuh waktu di toko emas. Gajinya hanya cukup untuk makan dan sewa kamar. Tidak lebih. Bu Rini berjualan sendiri di pasar, membuka lapak kecil menjual gorengan dan jajanan pasar. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh, menyiapkan adonan, menyiapkan minyak, lalu berdiri seharian di bawah panas matahari, memanggil pelanggan. Kehidupan mereka kini keras. Tapi aku tahu, itu bukan hukuman dariku. Itu adalah buah dari pilihan mereka sendiri. Aku tidak pernah membalas. Aku hanya melindungi diriku, Rafa, dan Bayu dari orang-orang yang tak tahu batas. Bayu kini menjadi suami yang lebih kuat. Ia tak lagi mudah goyah oleh tekanan dari luar. Ia memihak bukan karena darah, tapi karena kebenaran. Dan aku mencintainya lebih dari sebelumnya, karena keberaniannya memilih yang benar meski harus